Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali berjumpa dan tetaplah di dalam keheningan. Rasakan sepenuhnya anugerah yang nyata dari Sang Sumber Hidup pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Pasrahkan diri saat kekuatan ilahi yang tanpa batas bekerja di dalam diri kita, mengalir dari kekosongan yang absolut, memancar dari relung jiwa kita, membuat jiwa raga menjadi murni. Senyatanya hanya dengan kuasa dan kasih-Nya jiwa kita bisa dimurnikan. Hanya dalam kepasrahan yang total kita bisa mendapatkan keselarasan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita telah bahas bahwa akar kejatuhan kita secara spiritual ada yang memang terletak di dalam diri kita, berupa angkara murka kita sendiri, sisi gelap diri kita sendiri. Tetapi ada juga yang itu berasal dari luar. Inilah yang akan saya jelaskan lebih jauh pada kesempatan kali ini. Untuk memahami ini semua, kita perlu berangkat dari mengerti realitas jagat raya yang kompleks. Jagat raya ini tidak hanya kita bisa mengerti sebagai sebuah realitas yang fisikal. Jagat raya adalah realitas multidimensi. Beriringan atau dibalik realitas yang materialnya, jagat raya ini punya sisi imaterial. Selain ada dimensi yang kita sebut sebagai atomic world atau dunia atom, ada dimensi-dimensi lain yang itu memang bisa dibilang imaterial, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Maka saya menjelaskan kepada Anda semua tentang realitas 31 dimensi. Itu hanya penyederhanaan bahwa jagat raya ini sebagai manifestasi dari energi yang tanpa batas. Ada bentuk-bentuk, ada keberadaan-keberadaan dengan tingkat frekuensi vibrasi yang berbeda-beda. Itulah yang menjadikan kenapa ada banyak dimensi. Penghuni jagat raya, jiwa-jiwa itu kemudian akan menempati salah satu dimensi itu, dan juga akan punya tubuh dengan karakter yang selaras dengan dimensi mana dia berada. Tubuh yang membungkus jiwa ini memang berbeda-beda, sehingga ada jiwa-jiwa, ada keberadaan-keberadaan yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera bukan berarti dia tidak ada. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di antara keberadaan yang tak bisa dijangkau oleh panca indera ini adalah mereka yang hidup di dimensi rendah. Mereka yang punya karakter angkara murka. Mereka ini memang punya free will, dan tentu saja di dalamnya juga ada esensi keilahian. Tetapi secara faktual, mereka cenderung memilih untuk mengikuti angkara murkanya. Salah satu ekspresi dari angkara murka ini adalah menjerat manusia. Jadi, secara faktual ada makhluk dari alam bawah yang itu memang punya hasrat dan kemudian mengikuti hasrat itu. Untuk apa? Untuk menjatuhkan manusia agar kita tunduk kepada dia. Itu dimungkinkan karena makhluk seperti ini bisa mengakses kekuatan semesta sampai batas tertentu, sampai waktu tertentu. Dengan kuasa dan kekuatan yang dia bisa akses itulah dia kemudian bisa menjerat manusia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja nanti ada relasi timbal balik.
kita memberi celah bagi jeratan dari mereka. Ketika kita mengikuti angkara murka kita sendiri, kita mulai membiarkan obsesi kita bermain. Kita membiarkan kecemburuan membakar jiwa kita. Kita membiarkan keserakahan muncul dan dominan di dalam diri kita. Itulah sisi gelap kita yang bisa semakin membuat mereka datang dan menjerat jiwa kita. Tetapi secara faktual, memang ketika kita semakin memasuki jalan keheningan, semakin bertekad untuk menjadi jiwa yang murni dan jiwa yang sempurna, gangguan dari mereka juga akan semakin kuat. Jangan harapkan Anda akan mulus-mulus saja tidak ada yang mengganggu. Jadi akan ada selalu keberadaan-keberadaan dari dimensi rendah itu mendatangi kita dengan segala manuvernya. Mulai dari yang kasar sampai yang halus, yang jika kita tidak waspada, kita akan terjatuh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, manuver dan efek dari gangguan-gangguan mereka ini juga sangat tergantung kepada kualitas atau kekuatan mereka. Makhluk-makhluk alam bawah yang levelnya rendah, paling bisa dia menyusup atau menembus tubuh fisik kita. Dan ini relatif mudah untuk kita tangani. Paling kita merasa sakit dan langsung kita sadar bahwa ada yang tidak beres di dalam diri kita. Dia tidak sampai membuat jiwa kita terjerat. Tetapi kalau tidak waspada, tetap saja ini akan mengganggu. Apalagi kalau yang mengabaikannya, menganggap tidak ada. Ya, orang seperti ini akan menjadi korban. Kesombongannya, sok rasionalnya, itu akan membuat dia menjadi korban. Karena dia menyangkal sesuatu yang nyata ada dan mengganggu dirinya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada juga makhluk dari alam bawah yang itu bisa menyusup ke tubuh astral kita. Jika itu yang terjadi, umumnya yang Anda rasakan adalah Anda menjadi kemerungsung, emosi diacak-acak, tidak nyaman. Nah, ini lebih susah untuk ditangani, karena makhluk alam bawah yang datang itu juga kekuatannya lebih besar. Tetapi semua bisa diselesaikan dengan kepasrahan yang total. Heninglah, lalu katakan, Tuhan, saya pasrahkan kejernihan jiwa dan raga di dalam naungan kasih dan kuasa-Mu. Saya merasakan ketidaknyamanan. Saya tahu ada yang tidak beres di dalam diri saya. Maka biarlah dengan kuasa-Mu semua itu diselaraskan. Dengan kasih-Mu saya diselamatkan. Lalu pasrah. Betul-betul hening. Nikmati segala dinamika yang ada, termasuk rasa sakit, rasa tak nyaman itu. Sampai kemudian jiwa kita dimerdekakan. Bisa juga ketika menghadapi situasi ini, Anda meminta tolong kepada teman seperjalanan lain yang memang sedang jernih atau lebih dia punya kasih murni untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja sangat dimungkinkan dan itu dibolehkan jika Anda meminta tolong kepada pembimbing Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selanjutnya ada juga makhluk dari alam bawah yang bisa masuk lebih dalam ke tubuh eterik kita. Dia mengunci atau memblok simpul-simpul energi kita. Ada kasus orang tiba-tiba menjadi demam, tidak jelas tapi langsung terasa badan ini dingin. Itu karena ada makhluk astral yang itu dikaryakan untuk mengunci, memblok tantien atau sumber api di dalam tubuh kita. Ada juga makhluk astral atau makhluk dari alam bawah ketika masuk ke badan kita. Kita menjadi lemas, seolah-olah tak berdaya. Ini adalah penanda kita disusupi, kita ditembus hingga ke lapisan tubuh eterik, lapisan tubuh energi, di mana di situ ada cakra-cakra, ada jalur-jalur energi.
Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya yang paling berat adalah ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, dengan makhluk dari alam bawah yang bisa menembus hingga ke tubuh cahaya. Dia bisa mengacak-acak persepsi kita. Dia menanamkan nilai-nilai yang sebetulnya tidak realistik. Dia sok bijak. Dia mengungkapkan kata-kata yang sok bijaksana. Dia membisiki kita. Betul-betul nyata. Jadi dia mengata-ngatakan sesuatu yang membuat kita ragu dengan jalan keheningan yang sedang kita lakoni ini. Ada kalanya dia ini membuat kita ragu terhadap yang membimbing kita, yang sebetulnya secara nyata tidak pernah merugikan kita, selalu mendukung kita, membimbing kita hingga ke titik di mana kita mencapai kedamaian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kuasa kegelapan yang masuk ke tubuh cahaya ini memang tidak gampang ditangani, karena dia bisa menyamar menjadi diri sejati, bisa menyamar menjadi makhluk-makhluk yang luhur, menjadi mahadewa, mahadewi, menjadi apapun. Hanya di dalam keheningan yang total kita bisa melampaui ini. Anda harus mengerti ini. Jika kita buat kategorisasi yang bisa betul-betul menembus hingga ke tubuh cahaya ini adalah para iblis. Tentu saja termasuk raja iblisnya. Beberapa kategori siluman juga bisa melakukan ini. Raja siluman ular misalnya, dia bisa masuk sampai ke tubuh cahaya. Beberapa kategori alien juga bisa melakukan hal yang sama. Dia masuk ke tubuh cahaya, mengacak-acak persepsi kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dahwas atau kuasa kegelapan ini jangan Anda abaikan, apalagi Anda anggap tidak ada, hanya gara-gara Anda punya persepsi bahwa di dalam diri ada sisi gelap. Itu dua hal yang berbeda. Sisi gelap di dalam diri itu ada, angkara murka di dalam diri itu ada. Tetapi di luar sana ada jiwa-jiwa yang memang sudah menjadi pengejawantahan angkara murka itu akibat pilihannya sendiri. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai Anda terjatuh oleh yang seperti ini. Nah, makhluk-makhluk seperti ini juga bisa kemudian menyusup, mengendalikan manusia tertentu. Dan dia kemudian bertransformasi dan berkamuflase menjadi sosok yang terlihat bijak, menjadi guru spiritual, menjadi guru meditasi, menjadi apapun yang kalau orang tidak punya keheningan menjadi gampang terkecoh. Banyak sekali orang yang punya jubah kesucian, sementara di dalamnya jiwanya betul-betul keruh, betul-betul dijerat oleh kuasa kegelapan. Anda harus tahu. Jika tidak, Anda juga akan terjebak. Bagaimana Anda bisa tahu? Sekali lagi, hanya di dalam keheningan. Betul-betul gunakan rasa sejati. Pasti ada sinyal, sekecil apapun itu. Jika ada sinyal itu menuntun Anda pada kebenaran, ikuti. Jangan ceroboh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah berjalan di jalan keheningan ini dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, dilandasi kesadaran yang konsisten. Terhubung selalu kepada diri sejati, selalu hubungkan pikiran dengan rasa sejati. Di dalam kasih yang murni, jiwa kita pasti diselamatkan. Saya memberkati jiwa Anda semua. Selaraslah semuanya. Damailah semua jiwa.